Nah, sekarang kita akan membahas keputusan-keputusan yang dihadapi oleh perusahaan yang bersaing. Nah, asumsi yang paling sederhana yang dapat dilakukan atau dapat dibuat mengenai tipikal perusahaan adalah bahwa mereka itu bersaing. Sebuah perusahaan yang bersaing itu kecil relatif terhadap eh, relatif terhadap pasar tempat dia melakukan perdagangan. Jadi dia tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap dia tidak dapat mempengaruhi harga dari pasar. Misal, jika perusahaan kita memproduksi barang dan menjualnya pada harga pasar, karena banyak perusahaan yang memproduksi barang ini, maka perusahaan kita dapat menjual sebanyak yang dia inginkan tanpa mampu membuat harga barang tersebut jatuh, atau dia bisa saja berhenti menjual sama sekali tanpa menyebabkan harga barang itu akan meningkat, oke? Menjual banyak barang itu kan artinya dia akan membanjiri barang, menghasilkan barang yang dalam jumlah besar ke pasar. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya dalam hukum ekonomi, kalau semakin banyak barang kan harganya akan jatuh, kan? Dan semakin sedikit barang, maka harganya akan naik. Tapi karena perusahaan ini kompetitif, maka meskipun dia melakukan kedua tindakan tersebut, dia tidak akan mempengaruhi harga. Juga, perusahaan kita tidak dapat mempengaruhi tingkat upah dari pekerjanya yang dia pekerjakan karena banyak perusahaan lokal lainnya yang juga mempekerjakan pekerja. Nah, perusahaan kita tidak memiliki alasan untuk membayar lebih banyak dibanding dengan harga pasar. Dan jika dia berusaha untuk membayar lebih di bawah harga pasar, maka pekerjanya atau pegawainya akan mencari kerja di tempat yang lain. Dengan demikian, si perusahaan yang bersaing itu disebut sebagai menerima saja harga untuk output yang dihasilkan dan harga input termasuk di sini modal dan inputnya kan faktor produksinya kan modal dan tenaga kerja yang dia gunakan yang dikondisikan atau yang diberikan oleh pasar. Nah, untuk membuat produknya, maka perusahaan kan membentukkan dua faktor produksi, modal dan tenaga kerja. Nah, seperti yang telah kita lakukan pada ekonomi agregat, kita merepresentasikan teknologi produksi perusahaan dengan fungsi produksi. Jadi sama saja yang seperti tadi kita lakukan, perusahaan pun memiliki fungsi produksi dengan rumus sebagai berikut. Oke, ini rumusnya. Nah, di mana Y ini adalah jumlah unit yang diproduksi atau output dari perusahaan, K adalah jumlah mesin yang digunakan atau alat yang digunakan, itu jumlah dari modal, dan L adalah jumlah berapa banyak jam kerja yang digunakan oleh pekerja-pekerja perusahaan atau jumlah kerjanya. Nah, kalau ini karena kita mengasumsikan bahwa teknologinya konstan, artinya fungsi ini konstan, maka perusahaan memproduksi lebih banyak outputnya akan lebih banyak dihasilkan hanya jika dia menggunakan lebih banyak mesin dan mempekerjakan lebih banyak pegawai. Masuk akal ya? Jadi karena teknologinya tetap, teknologi kan itu terkandung dalam fungsi produksi. Teknologi yang memungkinkan sebuah perusahaan menghasilkan output lebih banyak dengan jumlah faktor produksi yang tetap. Nah, tapi karena kita sekarang mengasumsikan bahwa teknologinya itu tetap, jadi satu-satunya cara sebuah perusahaan untuk meningkatkan outputnya hanyalah dengan meningkatkan faktor produksinya, baik modalnya maupun tenaga kerjanya. Nah,